Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 14, yaitu materi keamanan sistem informasi. Bab 14 ini tentang ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27002. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama, ISO IEC 27001 ini dirilis pada tahun 2005. Nah, jadi standar ini dibuat sebagai model untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, pemeliharaan, dan perbaikan ISMS. ISO IEC 27001 memberikan gambaran umum mengenai kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi dalam upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keamanan sistem informasi. Penerapan ISO IEC 27001 disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, standar penilaian. Pendekatan proses ini menekankan pada beberapa hal seperti berikut. Pertama, pemahaman persyaratan keamanan informasi, organisasi, dan kebutuhan terhadap kebijakan serta sasaran keamanan sistem informasi. Yang kedua, penerapan dan pengoperasian kontrol untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam bentuk konteks risiko bisnis sebagai secara keseluruhan. Yang ketiga, pemantauan dan tinjau ulang kinerja dan efektivitas ISMS dan meningkatkan kelanjutan berdasarkan dan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Nah, jadi standar ini mengadopsi model dari Plan Do Check Act atau juga biasa disebut dengan PDCA untuk membentuk seluruh proses ISMS. Standar ini memberikan model yang kokoh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam panduan tersebut yang mengatur asesmen risiko, desain keamanan dan penerapan, manajemen keamanan, dan resismen. Oke, kita lanjut. 1. Plan Establish ISMS. Pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan kebijakan ISMS, sasaran, proses, dan prosedur yang relevan untuk mengelola risiko dan meningkatkan keamanan informasi agar memberikan hasil sesuai dengan kebijakan dan sasaran. Yang kedua, do. Maintain dan improve the ISMS. Tahapan ini dilakukan dengan menetapkan cara pengoperasian, kebijakan ISMS, kontrol, proses, dan prosedur-prosedur. Yang ketiga, cek. Monitor dan review the ISMS. Tahapan ini dilakukan dengan mengkaji dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran, praktek-praktek dalam menjalankan ISMS, dan melaporkan hasilnya untuk penilaian efektivitasnya. Yang keempat, ACT, yaitu Implement dan Operation the ISMS. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen tentang ISMS atau kegiatan pemantauan lainnya untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan. Standar ini juga menjelaskan beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, sistem manajemen keamanan informasi, kerangka kerja, proses, dan dokumentasi. Yang kedua, tanggung jawab dan manajemen. Yang ketiga, audit internal ISMS. Yang keempat, peninjauan ulang terhadap manajemen ISMS. Yang kelima, peningkatan berlanjutan. Dan di samping syarat di atas,
Standar ini juga memberikan persyaratan untuk penetapan sasaran kontrol dan kontrol-kontrol keamanan sistem informasi yang meliputi 11 area pengamanan, yaitu yang pertama ada kebijakan informasi, kedua organisasi keamanan informasi, yang ketiga manajemen aset, selanjutnya sumber daya manusia menyangkut keamanan informasi, selanjutnya keamanan fisik dan lingkungan, komunikasi dan manajemen operasi, dan akses kontrol. Selanjutnya pengadaan, akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan isu dan keamanan informasi. Nah, selanjutnya manajemen kelangsungan usaha, business continuity management atau dan kepatuhan. Lanjut, manfaat penerapan ISO IEC 27001 dengan menerapkan ISO IEC 27001 akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang dihasilkan dan diproses oleh sebuah perusahaan serta meningkatkan jaminan kualitas dari sebuah informasi. Standar ini dibuat untuk memudahkan organisasi dalam penerapan ISMS. Standar ini dapat disesuaikan kebutuhannya terhadap tujuan, sasaran, dan lingkup organisasi. Standar ini juga memungkinkan integrasi dengan model keamanan sistem informasi lainnya. Meskipun keamanan sistem informasi tidak dapat secara langsung dinilai dengan uang atau intangible, sebetulnya keamanan sistem informasi dapat diukur dengan besaran uang. Penerapan ISO IEC 27001 dapat dijadikan sebagai acuan penilaian keamanan sistem informasi. Penilaian ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan pihak stakeholder terhadap pentingnya keamanan sistem informasi. Selanjutnya, COBIT, yaitu Control Objective for Information and Related Technology, merupakan a set of best practices atau framework bagi pengelolaan teknologi informasi TI. COBIT 4.1 menekankan kepatuhan dan peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan penilaian yang diproses dari TI, memungkinkan penyelarasan dan menyederhanakan pelaksana kerangka kerja COBIT 4.1 kerangka kerja atau framework COBIT 4.1 mendefinisikan kegiatan TI dalam 34 model proses dan pengelompokannya ke dalam 4 domain, yaitu plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluate. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.